ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita lanjutkan ikhwah sekalian. Setelah sekitar sebulan lebih kita tidak berjumpa, kali ini kita langsung saja menuju ke pembahasan dalam kitab adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Masih lanjutan tentang buku-buku atau kitab-kitab yang recommended, yang direkomendasikan. Dan seingat ana di halaman 70 sekarang kalau tidak salah. 69, 68. Riyadhus Shalihin soalnya ketika itu sudah ana bahas kalau tidak salah. Hah? Nomor 5. Nomor 6 sifat salat Nabi. Seingat ana Riyadhus Shalihin udah kita bahas, seingat ana. Hah? Ada dawa. Enggak ada dawa di sini. Seingat antum gimana Khalid? Ini korin ana ini ketika itu. Udah. Setidak ingat antum sama mana? Biasanya ingatan yang lebih muda lebih kuat insyaallah. Oh, di pertemuan terakhir antum maujud enggak? Beneran? Terjadi khilafiyah di sini. Pakai anak reja aja kali ya, anak pulang aja. Gak seingat anak Riyadhus Shalihin udah pernah anak bicarakan lebih detail, bahkan dari suruhatnya, penjelasannya. Gimana Khalid? Seingat antum gimana Khalid? Sudah. Soalnya beliau bebannya sedikit gitu, jadi pikirannya masih kosong. Jadi mungkin lebih, kalau yang udah tua-tua gini kan ya udah banyak pikiran, takutnya ikhtilat namanya. Kalau dalam ilmu hadis namanya ikhtilat. Ikhtilat di situ ada percampuran pikiran gitu. Jadi dikira udah padahal belum, dikira belum padahal udah. Ini bukan berarti antum enggak thiqah ya, bukan. Tapi ana seingat ana sudah, seingat ana. Ya. Jazakallah khair. Kita mulai dari halaman 70 ikhwan, dari lafal. Kemudian setelah kitab Riyadhus Shalihin, setelah itu kitab yang berkaitan dengan ilmu mustalah al-hadis. Sepertinya belum itu Khalid? Mustalah hadis? Belum. Taib. Kitab yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Jadi ikhwan, ada suatu disiplin ilmu namanya ilmu pertama gini. Ilmu itu ada ilmu ulumul Quran. Jadi secara global sekali ada namanya ulumul Quran, ada yang namanya ulumul hadis, ada yang namanya ulum al-fiqh wa usuluhu gitu, atau usulih. Jadi ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih dan usul fikih. Ya, ini 3 global besar nih. Nanti dari situ bercabang lagi tuh. Ilmu ulumul Quran mencakup di dalamnya banyak sekali cabang disiplin ilmu. Di antara cabang terbesarnya tafsir. Tafsir itu termasuk bagian dari ulumul Quran, gitu. Ilmu asbabun nuzul termasuk ilmu ulumul Quran. Ilmu tentang jumlah surat dan jumlah ayat itu termasuk ulumul Quran. Ilmu tentang gharib Al-Quran, ada namanya kitab namanya Gharibul Quran, yaitu bahasa-bahasa yang mungkin bukan bahasa pasaran di bahasa Arab. Maksudnya kan benar ini berbahasa Arab fusha, tetapi hal-hal yang memang perlu lagi diperhatikan maknanya apa. Misalnya sunbulah apa artinya? Kalau misalnya maknanya kataba itu jelas ya, semua orang tahu kataba menulis, zahaba itu pergi. Tapi sunbulah misalnya, sanabil apa artinya? Ya. Dan kemudian ro'ina misalnya apa artinya? Itu namanya gharib Al-Quran. Kemudian ilmu qiraat dengan segala macam qiraat, panjang dan baik dari segi panjang pendeknya maupun dari pemilih harokatnya, itu semua masuk dalam ulumul Quran. Kitab yang terpenting dalam masalah ulumul Quran, ikhwan, kalau antum mempelajari ulumul Quran, sepertinya di sini tidak ada, tapi anak bahas dulu ya.
Kitab pemula untuk ulumul Quran, boleh antum lihat namanya, walaupun agak tebal ini insyaallah. Namanya Mabahithu fi Ulumil Quran, karya Mana' Qattan. Mabahith fi Ulumil Quran, karya Mana' Qattan. Ini kitab, salah satu kitab yang paling bisa dikatakan seolah-olah wajib dan lazim untuk penuntut ilmu Al-Quran pemula. Terjemahannya ada kok di Indonesia sejak lama. Ya. Kalau tidak salah di Pustaka Al-Kautsar itu sudah banyak terjemahan, dari dulu sudah ada. Mabahith fi Ulumil Quran, karya Mana' Qattan. Kalau mau lebih dalam ke Ulumul Quran tapi versi nanti ilmu tafsir itu ada lagi cabangnya. Ada ilmu namanya ilmu usul at-tafsir. Usul at-tafsir ini ilmu asas-asas penafsiran. Jadi tidak bisa kita menafsirkan tanpa kaidah dan asas. Dan buku yang anak pikir paling bagus untuk pemula yaitu kitab Usulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Usul fit Tafsir. Usul fit Tafsir yang cetakan terbaik dari Ibnu Jauzi, tipis yang enggak terlalu tebal. Ya, dan terjemahannya ada, namanya Pengantar Ilmu Tafsir kalau tidak salah, ya. Itu kitab Usul fit Tafsir. Juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab namanya Muqaddimah fi Usulit Tafsir. Ini juga menjadi rujukan seluruh penuntut ilmu Ahlus Sunnah, ya, untuk masalah asas-asas tafsir. Muqaddimah fi Usul at-Tafsir. Ya. Nah, dalam bidang tafsir ini memang perlu seseorang ketika dia menenggelamkan diri di ilmu tafsir, dia harus punya referensi kitab-kitab dasar-dasar penafsiran seperti usul tafsir ini. Yang tadi Anda sebutkan usul fi tafsir, kemudian muqaddimah fi usul tafsir, dan beberapa kitab-kitab karya seorang syekh dari Saudi yang bernama Syekh Musa'id At-Tayyar namanya. Musa'id At-Tayyar ini salah satu syekh dari program atau punya dirasat fit tafsir wal ulumil Quran atau tafsir.net atau tafsir.com, Anda tidak ingat ya, tetapi beliau memiliki juhud di abad ke-22. Sekarang 20 berapa sih sekarang? Abad berapa nih? Abad 20 masih? Enggak, sekarang abad 20 antum enggak ada malah. Ya, abad 21 ya. Pokoknya di tahun-tahun di 30 tahun belakangan ini boleh dibilang ulama yang paling besar juhudnya di bidang tafsir itu beliau, Musa'id At-Tayyar. Sampai beliau itu punya karya, ya, beliau mengisyraf atau memanage karya, ya rahmatullah, karya yang sangat masterpiece, ya, masterpiece namanya Mausu'atut Tafsir Al-Ma'thur. Ya, itu berapa belas jilid Anda lupa ya, tersebar di internet. Di setiap ayat tafsir dari salaf itu beliau kumpulkan dari seluruh kitab-kitab tafsir sunnah, tafsir salaf. Ya, beliau dan tim maksudnya, bukan beliau sendiri. Tapi juhudnya beliau ini besar sekali untuk ilmu tafsir, khidmah beliau untuk ilmu tafsir di zaman ini. Boleh dikatakan ini hadzal rajul luar biasa lah pokoknya, mutamayyiz, ya. Namanya Musa'id At-Tayyar. Kajian-kajiannya banyak di YouTube, ya. Itu untuk masalah tafsir. Kita menuju ke masalah hadis, ya. Hadis pun seperti ulumul Quran, ulumul hadis juga banyak cabangnya. Ya, jadi ada namanya ya ilmu syarah hadis, yang mensyarah hadis seperti tafsir Al-Quran sama mensyarah hadis. Tapi juga ada ilmu seperti ilmu rijal. Ilmu tabaqat rijal, ya, tentang perawi-perawi, ya. Ada ilmu jarah wa ta'dil, ini berkaitan dengan ilmu rijal termasuk, ya. Ada juga termasuk juga seperti ilmu Quran juga, ilmu nasikh dan mansukh dalam hadis juga ada. Dan ilmu yang paling basic untuk ilmu hadis namanya ilmu mustalah al-hadis, atau disebut juga ilmu usulul hadis, usulul hadis. Nama lain mustalah al-hadis adalah usul al-hadis. Itu tingkatan paling basic seseorang kalau mau masuk ke ilmu hadis harus dimulai dari ilmu usul al-hadis atau disebut juga mustalah al-hadis. Ini mustalah al-hadis. Dan ilmu hadis tingkatan tertinggi dan paling detail, paling rumitnya itu namanya ilmu ilal ar-rijal, ilmu al-ilal namanya, ilmu al-ilal.
atau ilalil hadis. Ilmu ilal jama' dari ilat, ilalil hadis. Ini paling daqiq, a'la, paling detail, paling tingginya ilmu hadis yang hanya ulama-ulama tertentu saja yang memilikinya. Ya, ulama-ulama mutaqaddimin di kalangan salaf mereka berapa memiliki di antara yang paling pionir dalam ilmu ilal hadis Syu'bah bin Al-Hajjaj misalnya. Bahkan dikatakan dalam kitab Syarah Ilal At-Tirmidzi, ya Syarah Ilal At-Tirmidzi itu karya Ibnu Rajab Al-Hanbali. Jadi ilmu At-Tirmidzi dalam kitab Jami' Sunan At-Tirmidzi ada kitab Ilal. Beliau punya kitab Ilal membahas tentang ilmu ilal hadis, kemudian disyarah sekian ratus tahun berikutnya oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dengan kitab namanya Syarah Ilal At-Tirmidzi. Ini di antara kitab terberat di ilmu hadis, tapi di antara kitab paling bermanfaat dalam ilmu hadis. Kalau antum baca, ana yakin nggak paham. Anak aja yang kayak gini aja, anak juga lemah ilmunya, anak aja nggak bisa langsung paham. Banyak nama-nama rijal, jadi perlu ingatan yang sangat kuat dan hafalan tentang rijal dan sanad-sanad yang kuat. Di antara ulama mutaqaddimin juga ulama mutaqaddimin yang mereka dalam ilmu ilal, tentu Imam Ahmad, ya tentu Imam Ahmad pakar dalam masalah ini juga. Kemudian juga Imam Ad-Daraqutni namanya. Imam Ad-Daraqutni punya Sunan Ad-Daraqutni, dan juga beliau juga punya kitab Ilal Ad-Daraqutni, Ilal, Al-Ilal. Itu sekian puluh jilid membahas tentang ilat hadis, kecacatan hadis, dan beliau bisa tahu mana hadis yang dhaif, yang kelihatannya sahih padahal dhaif. Ini tingkatan tertingginya, ya. Ya, tapi itu bukan porsi kita jemaah. Itu porsi ulama mujtahid di bidang ahli hadis, ya. Tapi yang gerbangnya adalah mustalah al-hadis atau disebut usul al-hadis. Di sini direkomendasikan kitab yang disarankan adalah kitab yang dahulu pernah saya pelajari, yaitu penulis pelajari ya, dan juga Anda juga pelajari dulu, yaitu kitab Mustalah Al-Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Masya Allah. Syekh Al-Utsaimin ini beliau sebenarnya nggak tahu ya, kalau Allah terima amalan beliau pahalanya nggak tahu seberapa banyak. Karena bisa dikatakan di setiap cabang disiplin ilmu Syekh Utsaimin itu punya kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan dan pelajaran untuk basicnya gitu loh. Coba lihat di bidang tafsir beliau punya usul fit tafsir, dan itu ringkas dan itu bisa kita pelajari. Dan Anda punya kajian di internet rutin. Lupa Anda sampai berapa kajiannya, udah rutin usul fit tafsir. Dalam bidang tafsir. Dalam bidang hadis beliau punya mustalah al-hadis. Dalam bidang usul fikih beliau punya al-usul min ilmil usul yang nanti akan kita bahas nomor 10. Di balaghah beliau ada, di nahwu beliau ada. Dan beliau juga punya syarah manzumah baiquniyah untuk ilmu hadis juga ada. Artinya Syekh Utsaimin ini untuk basic ilmu, kitab-kitab kecil beliau punya untuk tiap disiplin ilmunya, dan untuk versi menengah dan versi mutawalat, yaitu panjang penjelasannya, beliau juga ada kitabnya. Tercetak dan tersebar di mana-mana. Masya Allah, ya. Berkah ini, berkah beliau, usia berkah. Keistimewaan buku ini yaitu buku namanya Mustalah Al-Hadis. Ada Mustalah Al-Hadis, terjemahannya ada. Dicetak di Indonesia ini, Anda sarankan dicetak di Pustaka Media Hidayah kalau tidak salah, warna kuning. Kitab Mustalah Hadis dan kitab Usul Fiqih. Kitab Mustalah Hadis Syekh Utsaimin dan kitab Al-Usul min Ilmil Usul Syekh Utsaimin, itu dua-duanya diterjemahkan juga oleh tim Pustaka Media Hidayah kalau tidak salah ya. Nah, itu udah sejak berapa belas tahun lalu itu dicetak, dan termasuk bestseller juga itu di pustaka tersebut. Dan sejak tahun sekitar 2013, 2014 itu Ana udah memborong banyak kitab tersebut, baik mustalah hadis terutama usul fikihnya, untuk dibagikan ke banyak mahasiswa dan untuk mereka pelajari. Dan alhamdulillah mudah, sebenarnya sangat mudah. Ya, sangat mudah. Kalau antum mau mulai mempelajari usul fikih, Anda sarankan usul fikih atau mustalah hadis dengan dua kitab ini. Tetapi wajib dengan adanya guru, nggak bisa baca sendiri, nggak boleh baca sendiri.
Karena baca sendiri tidak akan paham dengan baik. Dan anak kata wallahi tidak akan paham dengan baik seorang talibul ilm membaca terjemahan usul fikih atau mustalah hadis tanpa adanya guru. Baik guru di sini langsung seperti ini atau mungkin dengar kajian rekaman. Al-muhim ada yang menjelaskan dari guru. Nggak bisa baca gini. Kitab seperti ini nggak sama dengan kitab-kitab yang kayak gini. Antum kayak gini baca sendiri bisa kan? Bisa. Antum baca sendiri sampai khatam 2 hari juga selesai. Faham insyaallah. Tapi kitab-kitab seperti usul fikih, mustalah hadis itu perlu banyak syarah, perlu dijelaskan oleh guru. Nggak bisa sendiri antum mempelajari sendiri gitu, nggak bisa. Memahami sendiri nggak bisa. Ya. Apalagi kalau baru bisa bahasa Arab kemudian udah pakai bahasa Arabnya, gundul nggak apa-apa. Nanti ada tulisan kayak gini ya kawan. Nah, bacanya gimana? Di buku fikih ini bacanya beda. Di buku mustalah hadis ini bacanya beda. Ah, gimana? Baca gimana ya? Muhaddits. Muhaddits kalau di buku hadis. Kalau di kitab fikih? Di buku akidah dan manhaj beda lagi. Ah, ayo sok gimana ya? Padahal sama, tapi nggak diharokat. Kalau di kitab hadis biasanya dibacanya apa? Al-muhaddits misalnya, yaitu ini tentang seorang ahli hadis gitu, muhaddits. Ya. Kalau misal di fikih biasanya pembahasannya apa? Tentang masalah apa? Muhdits, yaitu orang yang berhadas. Kalau misalnya di kitab akidah atau manhaj misalnya ini apa? Muhdats, sesuatu yang diada-adakan. Ya kan? Enggak ini. Mantu baca apa? Mihdis. Ngarang wae. Ya, gitu. Ya. Jadi enggak bisa sembarang otodidak kemudian untuk mempelajari ilmu-ilmu alat seperti enggak bisa. Dahulu kala terjemahan ada terjemahan versi dulu, jadul, buku-buku jadul tuh, menerjemahkan dari versi Arab. Iya, kita apresiasi usaha nenek moyang kita, masya Allah, beliau menerjemahkan untuk menyebarkan ilmu. Tetapi kan keterbatasan ilmu ketika itu sehingga ada tulisan gini. Seorang apa artinya? Bahasa Arabnya apa coba ikhwan? Apa bahasa? Seorang yang berjihad berkata, terus kalimat mutiara, kalimat salaf. Apa asli bahasa Arabnya apa? Qala Mujahid. Apa diterjemahkannya? Seorang yang berjihad berkata, ini nama orang. Ini nama orang. Ini bukan seorang yang berjihad. Iya, mujahid artinya bahasa orang yang berjihad. Iya. Ntar kalau misalnya ada kan di antara salaf kita namanya Az-Zajjaj, tahu nggak Az-Zajjaj? Pernah dengar nggak Az-Zajjaj? Az-Zajjaj nama salaf, nama seorang salaf. Nah, Zujaj artinya kaca. Ntar gimana? Berkata beling gitu gimana? Makanya ilmu-ilmu ini nggak bisa begitu saja kita pelajari tanpa ada guru, nanti cara baca juga bisa salah. Begitu. Nah, memiliki keistimewaan buku ini yaitu buku Mustalah Al-Hadis. Ada terjemahannya Pustaka Media Hidayah. Ya, ini memiliki gaya bahasa yang ringkas. Sebagian kita mungkin ada yang memandang remeh buku-buku kurikulum. Emang ini kurikulum, buku kurikulum. Ya, untuk sekolah, madrasah. Tapi justru itu bermanfaat banget dan sistematis. Dan demikianlah keadaan sebagian besar manusia. Hal ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama karena malas, dan yang kedua karena bodoh. Gak ada yang benar ini ya. Karena memandang remeh buku-buku kurikulum. Kalau misalnya kurikulumnya nggak sistematis, nggak benar, ya kebanyakan gambar, ya. Tapi mahal bukunya misalnya, ya itu Indonesia itu. Tapi kalau misalnya ini enggak, mustalah hadis buku tipis, ringkas, dipelajari oleh madrasah-madrasah di Saudi Arabia.
membuka gerbang cakrawala tentang ilmu hadis secara basic dasar. Padahal Syekh Utsaimin itu konsentrasinya beliau bukan di ilmu hadis. Beliau dibilang muhadis enggak. Beliau bukan seorang ahli hadis dalam artian bukan orang yang konsentrasi di bidang hadis, bukan. Beliau lebih dikenal di apa? Di masalah fikih. Beliau itu lebih dikenal faqih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi ternyata Allah Ta'ala berikan taufik untuk bisa membuat kurikulum yang betul-betul mempermudah orang awam untuk mempelajari ilmu dasar hadis. Sebab kitab-kitab tersebut bukanlah kitab yang menyimpang, namun kitab-kitab tersebut memiliki kaedah yang secara umum bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Orang yang pernah kuliah di Fakultas Syariah, tentunya dia akan ingat tentang materi-materi ilmiah apa saja yang diambil tatkala itu. Dan tentunya dia akan menyesal karena dia tidak mengulang-ulang kembali materi pelajaran yang pernah ia pelajari tersebut. Ini apa yang beliau katakan di sini, ini adalah refleksi dari banyak sekali lulusan baik Madinah atau Libya. Banyak sekali. Apalagi yang sudah masuk ke proyek yayasan. Udah capek itu deh proyek. Nggak ada waktu untuk ilmu, kalaupun ngajar cuma tematikan. Nggak ada waktu buat nelaah kitab lagi. Anak ulangi sekali lagi. Orang yang pernah kuliah di Fakultas Syariah, tentunya dia akan ingat tentang materi-materi ilmiah apa saja yang diambil ketika dulu ngampus kuliah. Dan tentunya dia akan menyesal karena dia selama ini tidak murojaah, tidak mengulang-ulang kembali materi pelajaran yang pernah ia pelajari tersebut, yang mana di sini di antara kondisi kita sebagian dari dai atau yang tidak menjadi dai tapi sudah lulus dari kampus-kampus syariah, itu pelajaran-pelajaran basic dulu yang dipelajari dulu itu dia remehkan, nggak mau dibuka lagi, nggak mau dibaca lagi, nggak mau dipelajari lagi, dan nggak mau diajarkan. Ini keadaan banyak sekali dari sejujurnya banyak sekali dari lulusan Madinah ataupun Libya. Boleh orang-orang Madinah boleh marah, tapi ana akan katakan, bukankah itu keadaan banyak dari kalian? Boleh lulusan-lulusan Libya marah dengan omongan ana ini, tapi ana akan balikan, bukankah itu keadaan banyak dari kita? Iya, beneran Pak, beneran ikhwan, beneran. Bahkan gak semua dai yang mengajar itu memang fokus di ilmu, enggak semuanya. Banyak yang fokus di dagang, terus nelaah ilmu enggak lagi khalas. Istilah-istilah syar'i, misalnya di ilmu mustalah hadis. Ya. Enggak ada ini ya. Penghapus ya. Khalid peci antum sini, peci antum. Misalnya istilah-istilah ilmu hadis. Dulu misalnya nih, misalnya di Libya ya, Di Libya di takmil itu sebelum syariah, ikhwan. Kan ada i'dad 2 tahun, takmil setahun, syariah. Di i'dad ketiga atau semester keempat, jazakallah khair. Ketiga atau keempat, semester keempat mungkin diajari sedikit-sedikit ilmu hadis. Terutama ketika takmili ketika itu diajarkan ilmu hadis secara basic dari segi istilahnya. Kita ada beberapa istilah misalnya. Misalnya al-hadis kan terbagi menjadi 2 dari segi kuantitas perawinya. Ada namanya al-mutawatir, ada namanya al-ahad. Ya. Sampai sini orang masih banyak thalibul ilm dan lulusan Madinah atau Libya yang insyaallah masih paham. Mutawatir itu yang banyak perawinya dalam satu tabaqat. Ahad itu yang tidak banyak perawinya. Taib sampai situ. Baik, sekarang mulai mutawatir terbagi menjadi 2. Mulai bingung karena enggak pernah murajaah. Terbagi menjadi 2. Mutawatir secara lafaz dan mutawatir secara makna. Taib, sekarang ahad itu terbagi menjadi 3. Ana bukannya menyuruh antum nantang, Ustadz, bukan. Coba antum tanya ke Ustadz. Ustadz, sebutkan 3 macam hadis ahad. Kalau Ustadz gelagapan, berarti selama ini enggak pernah murojaah. Kalau Ustadz gelagapan ya, tapi jangan lakuin ini. Antum apalagi habis ngelakuin ini terus anda disuruh Ustadz Hasan. Nah, itu repot, ana yang kena nanti. Tapi ini banyak. Bahkan sampai level dai yang mungkin menyibukkan diri di dakwah. Ahad. Kembali di sini ada apa? Ada masyhur, hadis namanya hadis masyhur misalnya. Terus ada namanya hadis aziz.
ada namanya hadis gharib. Ini masing-masing ada definisi. Ini dipelajari di mustalah hadis, basic sekali, sangat basic. Termasuk di kitab mustalah hadisnya Syekh Utsaimin atau di kitab Taisir mustalah hadisnya Allahul musta'an, At-Tahan dan lainnya. Basic sekali. Apalagi yang hadis-hadis lainnya seperti mu'dhal apa? Hadis maqtu' itu apa? Munqati' itu seperti apa? Mudraj itu apa? Dan seterusnya banyak istilah-istilah. Yang mana seorang yang disebut oleh beliau di sini udah lulus, pernah kuliah di Fakultas Syariah, kemudian ingat masa lalunya, tapi enggan membuka kitab-kitab ummahat. Tahu nggak kitab ummahat? Kitab ummahat itu bukan ya induk, bukan kitab ummahat. Berarti ada ummahat punya kitab, antum ambil catatannya, bukan itu. Ummahat di sini kitab-kitab induk yang kita itu kalau apa-apa merujuk disiplin ilmu itu ke situ. Secara istilah kita tahu itu kitab induk. Ya. Meremehkan kemudian. Walaupun kitabnya kecil, dan ini kisah yang terjadi di banyak orang-orang yang sudah lulus dari baik Madinah ataupun Libya atau lainnya. Apalagi kemudian kalau misalnya memfokuskan diri di bukan dakwah lagi fokusnya, entah bisnis atau proyek yayasan, maka udah antum akan ketika misal antara lulusan ini yang sudah pernah belajar Masya Allah dulunya, tetapi kemudian sudah tidak di ilmu lagi, bertemu dengan orang yang sepantaran sebenarnya dari segi usia dan juga dari segi lulusan, ketemu, antum akan melihat perbedaan yang sangat jauh dari segi cara bicara ilmu, sangat jauh. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian dari orang apakah dia bersyukur dengan ilmunya atau tidak. Dia mensyukuri ilmu yang dulunya telah dia usahakan atau tidak gitu. Ini yang diingatkan oleh beliau, menyesal karena tidak mengulang-ulang kembali pelajaran yang lampau. Maka ikhwah sekalian, kalau di santri-santri ini Anda nggak tahu di sini apa aja kajian, tapi mungkin ada kajian kitab-kitab induk ya, mungkin apa di sini kajian Yohan? Selain ini? Tauhid. Kitab tauhid atau apa itu? Syarah? Tahawiyah. Oh, Tahawiyah, Masya Allah. Syarah akidah Tahawiyah. Akidah Tahawiyah. Ya. Itu juga termasuk ya, ringkas ya. Kalau akidah Tahawiyahnya ya, ringkas, tapi agak sedikit berat itu. Karena ada beberapa lafal atau istilah yang memang perlu disyarah, dijelaskan. Tapi ala kulli hal, coba kalau misalnya kita udah pernah mengkhatamkan satu kitab dan kita udah rutin sampai selesai itu kitab kita khatamkan. Coba 3 tahun kemudian, tanyalah diri kita masing-masing, pernah nggak kita murojaah kitab yang sudah kita khatamkan 3 tahun lalu itu? Boleh jadi belum? Dan apakah tidak hilang ilmunya? Bukan boleh jadi hilang, pasti banyak yang hilang dari ilmu itu. Karena ilmu itu untuk diulang, bukan untuk dikenang. Dikenang, oh saya dulu pernah khatam. Itu nggak ada faedah itu. Oh saya dulu pernah khatam, saya dulu pernah menghabiskan kitab ini, saya dulu pernah, nggak ada faedah antum ngomong kayak gitu. Oh anda dulu pernah sama Ustadz Fulan sampai habis kitabnya. Habis beneran kitabnya, dihabisin beneran gitu. Apa faedah dari klaim kalau ternyata hasilnya itu nggak ada? Anak LC apa? Mana coba? Lihat hasilnya. Coba yang seperti ini masih ingat nggak? Itu insya Allah ada di maktabah. Ya kalau gitu mah LC Intanis Entolk aja, itu bukan LC ya. Gak bisa seseorang seperti itu membanggakan atau mengklaim apa yang sudah dia gapai tanpa terlihat hasilnya. Itu hanya menawarkan apa itu? Fata morgana, gambaran doang, surah. Ya. Kemudian jika seseorang membuka kembali hasil catatannya dahulu, maka dia akan melihat sesuatu hal yang mengagumkan. Bukan hanya sebatas kenangan catatan itu. Hal ini dikarenakan kelalaiannya pada masa-masa belajarnya. Karenanya ada sebagian orang berkata, sungguh majelis ilmu yang ada di masjid itulah pelajaran yang sebenarnya. Ilmu atau majelis ilmu yang ada di masjid itulah pelajaran yang sebenarnya. Apa nih maksudnya? Kata beliau, ini adalah anggapan tidak salah, tidak ada keraguan padanya. Apa maksudnya? Coba terangkan kepada anak. Kata beliau, ada orang berkata nih,
Majelis ilmu yang ada di masjid itulah pelajaran yang sebenarnya. Sok, jelaskan. Beliau ini sebenarnya sedang memberikan tanbih dan tahzir terhadap para akademisi. Ngerti akademisi ini, kawan, maksudnya? Akademisi itu orang-orang yang punya pendidikan formal di fakultas syariah atau pesantren. Siswa atau mahasiswa yang punya latar belakang pendidikan formal agama, gitu loh. Ada orang bilang sungguh majelis ilmu yang ada di masjid itulah pelajaran yang sebenarnya. Gimana? Bisa kena nggak? Bapak bisa kena, Pak? Bisa kena maksudnya. Jangan lihat ke Abdul Ghawi, tambah nggak kena nanti. Gini loh, antum pernah nggak ngelihat ada seorang, dia anak Lipia misalnya. Anda berani ngomong ini karena lulusan Lipia ya. Ada anak Lipia, Tahib. Dia kata, di mana antum? Lipia anak kuliah. Fakultas apa sekarang? Syariah, masya Allah. Bisa bahasa Arab bisa. Ya. Ada anak bukan lulusan Lipia, I-nya dihapus, Lepia, LPIA misalnya. Ya. Orang biasa, maksudnya orang awam, orang-orang yang latar belakang pendidikan formalnya itu umum lah gitu. Tapi antum melihat istiqomahnya dan dekat dengan sunnahnya berbeda. Kok ini yang anak Libya tapi kok nggak kelihatan ke sunnah ya? Ini yang justru anak LPIA, anak-anak biasa gitu loh. Kok malah lebih ke sunnah? Cingkrangan, jenggot dipelihara, akhlaknya lebih baik, dan seterusnya. Tercermin di attitude-nya dia itu orang yang mengaji gitu loh. Tapi kalau mau diadu battle bahasa Arab ya jelas yang Libya menang. Bisa paham gak maksud dari sini? Pasti antum punya sampel seperti itu. Ya, anak bilang pasti ini nggak absolut ya, mungkin kebanyakan dari antum ya. Pasti pernah tuh kepikiran kayak gitu. Ini fulan ini kan katanya Libya ya, tapi kok malah lebih alim anak yang biasa. Ini efeknya. Sungguh majelis ilmu yang ada di masjid itulah pelajaran yang sebenarnya. Kenapa dibilang begitu? Karena langsung diamalkan. Sebelum dari itu, karena orang yang ke majelis ilmu dia memang ada niatan dari awal untuk menimba ilmu. Tapi orang yang di akademisi itu nggak semuanya memang pengen menimba ilmu itu. Ya karena udah kadung, udah masuk kampus, ya udah harus belajar itu. Paham nggak di sini bedanya? Sehingga bukan karena awareness dan kesadaran dia itu mempelajari itu, tetapi karena tuntutan SPP. Kewajibannya daripada Rosip, ya apa Rosip DO, apa tinggal kelas, malu ya, haya gitu kan? Iya. Tapi memang sebelum imtihan, sebelum ujian, sungguh-sungguh kesungguhannya bukan karena kesadaran. Dan ini Ana paham sekali ya, Ana paham karena Ana menjalani ini gitu. Ana paham banyak dari talibul ilm di akademisi itu memang mempelajari sebelum ujian sungguh-sungguh itu bukan karena sadar bahwa ilmu ini penting buat kehidupannya, penting buat akhiratnya, penting buat umat, bukan. Tapi ya karena emang harus saya lakukan, mau nggak mau gitu loh. Tuntutan kurikulum. Dan kadang-kadang karena gengsi juga gitu. Kalau misalnya ini kan nggak naik kelas repot, malu gitu misalnya. Dan itu hak, itu yang terjadi. Sehingga setelah selesai lulus nggak ada bekas, ikhwan. Beda antara yang memang talib yang memang sadar ini ilmu untuk saya amalkan. Gitu. Makanya jangan terperdaya dengan sebatas di belakangnya ada LC, di belakangnya ada BA, di belakangnya ada MA, dan seterusnya dari gelar-gelar. Kalau cuman itu barometernya nggak bisa. Melainkan kita lihat seseorang itu kejujurannya itu ada di amalnya dia. Kelihatan di amalnya dia. Jujur ngapa enggak dia berilmu. Dan ana lihat dan ana lebih membanggakan ikhwah salafiyin ahlu sunnah yang mereka mengamalkan ilmu sunnahnya. Meskipun ya tentu kita masing-masing punya kekurangan. Tapi mengamalkan ilmu sunnah dibandingkan dengan ashab kita, sahib-sahib kita yang mereka mutamayiz. Mungkin ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi mereka hizbiyin, mereka harokiyin, mereka kuburiyun itu ada. Pinter.
Tapi ilmunya dibuat untuk menawarkan syubhat di tengah kaum muslimin. Itu ada dan itu dekat dengan anak melihat sendiri wallahi. Maka benar di sini. Sungguh majlis ilmu yang ada di masjid maksudnya adalah memang orang-orang yang datang ke masjid ini memang maksudnya mereka itu memang pengen nuntut ilmu seperti insyaallah sebagian dari antum atau kita kalau tidak sebagian seluruhnya. Seluruh dari antum memang pengen nuntut ilmu, kesadaran. Bukan karena tuntutan gengsi atau tuntutan kurikulum karena udah bayar, bukan. Tapi karena antum pengen nyari ilmu. Dan itu pengamatan Anda yang pendek ini hanya ada pada Ahlus Sunnah Salafiyin di Indonesia ini. Iya, Ahlus Sunnah Salafiyin. Sekarang kalau misalnya orang-orang kuburiyun mereka berusaha untuk membuka majelis ilmu, memang ada, masya Allah. Memang di antara mereka ada majelis ilmu, kajian kitab dan bisa sampai khatam ada. Ya, kadang-kadang sambil ngopi, ngerokok ya gitu. Ada. Tapi kira-kira berkah nggak kayak gitu? Ya kan? Dan tujuannya apa? Ya penting khatam kitab. Pengamalannya kita nggak tahu. Tapi Ahlus Sunnah antum lihat, masya Allah. Ahlus Sunnah antum lihat. Jabodetabek ini dengan segala kekurangan, kelebihan, semua punya masing-masing golongan ada kekurangannya tetap ya betul. Tapi antum lihat di sini tidak ada yang sama dengan Ahlus Sunnah Salafin dalam bab ini. Iya. Begitu ikhwan. Akan tetapi para penuntut ilmu mereka pergi setiap paginya ke berbagai sekolah selain di hari libur untuk mencari ilmu, mendengar serta mengambil ilmu yang setiap harinya hampir menghabiskan waktu 6 jam. Kemana perginya ilmu tersebut sekarang? 6 jam ini nyindir beliau nih. Kita dulu ngampus kalau di Jamiah, di Jamiatul Ulum, di Libya, 5 jam. Dari jam 7 sampai zuhur persis pas. Ya adalah waktu jeda setengah jam untuk istirahat. Anggaplah 4,5 jam kita belajar full. Pertanyaannya kemana perginya ilmu tersebut? Ini pertanyaan sebenarnya Anda pengen nanya ke semua teman-teman lulusan Libya sebenarnya. Iya. Bahkan sebagian yang sudah jadi mudir. Capek jadi mudir itu. Urusan sana sini, proyek pembangunan sana sini. Ada sebenarnya kadang-kadang pengen nanya, Syekh antum ada waktu ta'alum gak selama ini? Anda pengen nanya gitu. Nah pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk mendiskreditkan beliau sebagai mudir yang masya Allah, tetapi kita nggak boleh mengkhianati ilmu dengan cara melupakan. Ya, hal-hal seperti ini lihat setiap pagi ke madrasah atau ke jamiah, universitas, kampus, kecuali hari libur ya, setiap hari, kecuali hari libur. Mendengar dan mengambil ilmu menghabiskan waktu 6 jam, 5 jam, 4,5 jam. Pertanyaan beliau, lantas kemanakah perginya ilmu tersebut? Itu selama bertahun-tahun. Seandainya ikhwan, kalau antum yang alhamdulillah datang kemari karena kesadaran pengen nuntut ilmu, pengen beramal. Seandainya kesadaran tersebut ada pada diri kita waktu kita ngampus, sekarang kita udah alim banget, yakin. Iya. Begitu. Dan manakah keberkahannya? Beliau bertanya lagi nih. Sungguh hal ini telah banyak tercabut dari hati kaum muslimin kecuali yang dirahmati oleh Allah Taala saja. Berarti beliau ini kan tahun 90-an ini beliau nulis kitab ini. Itu udah tahun 90-an loh. Padahal tahun 90-an itu para tulabul ilm di Madinah militan banget itu. Terlihat dari guru-guru anak yang sekarang lulusan Madinah itu masya Allah. Ya, beda dengan yang sekarang. Dulu masya Allah militan karena media sosial dulu belum ada kan. Apa-apa tuh masih susah. Makanya fokus di ilmunya luar biasa. Itu beliau mengatakan hal seperti ini. Anda nggak tahu gimana kalau beliau hafizullah melihat fenomena sekarang. Fenomena sekarang. Yang boleh jadi seorang talibul ilm, antum tanya, antum belajar di mana akhi sekarang? Anak-anak Libya, syariah. Dan antum gak melihat setitik pun nafas penuntut ilmu pada dirinya. Bisa jadi. Bisa jadi. Antum akan takjub. Dan kemudian anda komparasikan dengan guru antum atau ustadz antum. Ini sama-sama RC-nya tapi kok jauh beda. Ya. Inilah
Ketika ilmu itu sudah dicabut keberkahannya karena menuntut ilmu bukan karena kesadaran lillahi ta'ala, melainkan karena belaka tuntutan. Apakah ini udah azan, ikhwan? Ya khalas, kita azan dulu. Kalau setelah itu kita lanjut sedikit insyaallah ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fadhal. Taib, kembali ke yang tadi, sekadar menegaskan apa yang telah disinggung terdahulu, bahwa kitab yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis ini menjadi salah satu kurikulum untuk siswa kelas 2 sanawiyah. Sanawiyah kalau di Arab SMA, kalau di sini ya. Itu kalau di sini kan sanawiyah tuh SMP, aliyah tuh SMA. Kalau di sana sanawiyah itu SMA. Iya, SMA. Ya, SMP-nya apa? Anak tahu. Apa SMP-nya di sana? Apa Khalid di sana SMP-nya, tahu enggak? Lah, mutawasithah ya, mutawasithah terus tsanawiyah. Ya, SD-nya apa? TPA. TPA ya. Taib, kitab di berbagai sekolah dipakai ini. Kitab yang ditulis Syekh Utsaimin. Kitab Mustalah Hadis tersebut sebuah kitab yang memiliki cakupan yang luas yang dapat dipahami oleh para pemula mengingat mudahnya penyampaian bahasa sang penulis. Di mana sang penulis di dalam menyusun buku ini dengan sengaja menurunkan level, maksudnya level pemahamannya gitu, level basic gitu, diturunkan dari level teratas hingga turun ke level yang sesuai bagi penuntut ilmu pemula. Dan jika Anda tambahkan di samping kitab Mustalah Hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin, ada kitab juga Manzumah Baiquniyah tadi Anda sebut. Manzumah Baiquniyah ini berupa syair dia. Ya, ringkas, syair ringkas, ada beberapa syarahnya, bahkan Syekh Utsaimin juga punya syarah Manzumah Baiquniyah juga. Tapi ya sebagaimana syair-syair lainnya, Manzumah Baiquniyah hanya menyebutkan apa? Menyebutkan global, nama istilah saja dan beberapa definisinya, tidak ya dihafal oleh ribuan dari atau ratusan ribu penuntut ilmu, tetapi perlu ada syarah, perlu ada penjelasnya. Jadi tidak hanya membaca atau menghafal Manzumah Baiquniyah. Ingat, manzumah itu artinya adalah syair, di sini nasr bukan nasr. Manzumah di situ adalah nazm. Nazm itu bait syair. Seperti alfiyah. Maka ini merupakan suatu hal yang sangat bagus karena syair kitab manzumah itu berbentuk syair menurut banyak orang lebih mudah untuk dihafal daripada prosa. Sebab syair itu memiliki huruf terakhir yang sama dalam setiap baitnya dan juga memiliki not-not yang mengikuti not yang sama. Jadi ada not-notnya. Kalau di Arab itu syair itu enggak sembarangan loh. Dia ada not-notnya. Not-not seperti apa ya? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu kalau mau biasanya di pesantren-pesantren NU itu kan kalau hafal alfiyah itu pakai nada apa, gundul-gundul pacul itu loh. Gundul-gundul pacul tempelengan gitu. Iya, jadi menghafalnya pakai itu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Gitu, pakai seperti itu. Jadi bisa dilakukan dan memang biasanya dilakukan. Ya, cuman tergantung lagunya apa. Kalau Indonesia di Jawa pakai gundul-gundul pacul banyak itu pesantren, iya beneran. Iya. Musalliyan ala habibil Mustafa, kayak gitu. Iya. Seperti itu. Ya. Dan itu nggak apa-apa kalau bukan pakai laga, tapi itu gundul pacul nggak bagus ya. Mungkin nada lainnya yang sederhana aja. Jadi ada not-not yang mengikuti not yang sama sehingga mempermudah bagi penuntut ilmu untuk menghafalnya. Sehingga antum jangan heran kalau ada penuntut ilmu yang betul-betul hafiz dalam urusan syair atau matan, itu ketika dia membaca atau itu dengan nada. Di kajian-kajian para masyayikh itu biasa dengan nada. Ya biasa dengan nada, dan itu bukan hal yang buruk gitu loh. Selama nada tersebut bukan nada yang fasik. Ya.
Kayak misalnya mereka membacakan qala syekhuna qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi kitabih Syarh al-Aqidatil Wasithiyah. Kemudian dijelaskan fa innal qadara lahu qisman qismun yata'allaqu bi dia dengan nada. Bisa juga dengan nada yang biasa orang-orang ngaji juga kadang-kadang seperti itu. Fal iradatu qisman qismun tata'allaqu bi al-qadar qismun tata'allaqu bil qadari wal kauni watsani qismun tata'allaqu bi asy-syar'i wad din. Kayak gitu, kayak seolah-olah baca Al-Qur'an. Itu biasa kayak gitu. Para ulama menyimak qari'nya membaca seperti itu biasa. Antum juga boleh kayak gitu baca, misalnya ada sini ada qari'nya membaca ini. Berkata penulis hafizahullah, kitab Manzumah Al-Baiquniyah ini telah banyak mendapatkan penjelasan, maka jika ada seorang penuntut ilmu yang mau mempelajari tentang ilmu mustalah hadis, hendaknya dia menghafal Al-Baiquniyah. Gimana kira-kira? Kayak bagus ya kayak gitu. Perlu ada enggak kira-kira? Hah? Perlu ada ya? Iya, kemudian membaca kitab Mustalah Hadis tulisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang belakang pada nari semua gitu. Iya, tapi itu enggak masalah. Dan itu membuat semangat orang-orang yang ngaji itu. Sebenarnya kayak gitu. Dulu kan ngaji kitab orang-orang dari NU dari apa orang seperti itu bacanya. Dan itu bukan karakteristik khusus hanya orang NU aja kayak gitu. Enggak, itu di Arab Saudi pun kayak gitu ya, di Masjid Nabawi. Di Masjidil Haram kalau antum lihat beberapa para qari pembaca untuk syekh mereka itu rata-rata kayak gitu. Ada yang memang datar tapi rata-rata pakai langgam, pakai nada. Dan itu enggak masalah insyaallah. Mudah-mudahan di Sate Santri ini kelak Allah Taala ciptakan ada seorang qari yang bisa dengan itu sehingga semangat ya. Kajian apa di sini yang pakai bahasa Arab kitabnya, ikhwan? Di sini. Di Sate Santri ini. Rasulullah mah nggak usah kayak gitu. Rasulullah mah ya ajib anil as'ilatil atiyah gitu. Kayak gitu mah nggak usah. Ya enggak, yang pakai bahasa Arab gitu dibaca. Itu menambah semangat insyaallah taala. Dan itu Manzumah Al-Baiquniyah dan nanti 10 kitab Al-Usul min Ilmu Usul dan kitab Fatwa insyaallah pada pekan depan ingatkan ana Bang Win, mungkin Bang Win mana Bang Win? Itu nanti judulnya mungkin apa sih ilmu usul fikih itu gitu. Mengenal ilmu usul fikih, tolong diingetin ya. Gini ya judulnya usul fikih dan fatwa gitu. Usul fikih dan fatwa dan bukan dewan ya, usul fikih dan fatwa. Ntar usul fikih dewan fatwa nanti. Usul fikih dan fatwa itu judul pekan depan. Nah, nanti kita ekspor. Ini bukan belajar usul fikih, bukan, tapi mengenal aja usul fikih itu apa sih yang selama ini sering didengung-dengungkan beberapa orang, ya, gitu. Apa sih usul fikih itu? Dan apa sih kitab fatwa itu apa sih gitu? Ya mudah-mudahan kalau ana tidak keberatan, ana juga akan bawakan salah satu sampel buku fatwa. Kalau enggak keberatan ya, kalau keberatan ana enggak bawa, ya. Ya seperti itu. Khalas. Any question? It's enough. Alhamdulillah it's enough. Itu jawaban yang Anda harapkan, Pak. Ya, semoga yang sedikit ini ikhwan bermanfaat dan apa yang tadi Anda tuturkan ikhwan sebagai pelajaran aja bahwasanya orang yang kita yang dulunya nuntut ilmu sungguh-sungguh saja itu dalam beberapa tahun ke depan itu bisa jadi kita melucuti semua ilmu kita gitu loh. Maka Anda sangat berharap jemaah sekalian ilmu ini untuk diamalkan, maka jangan tinggalkan ilmu ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.